Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi melalui video ini dengan topik pendekatan penilaian abad 21. Materi ini menjadi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ada 3 pendekatan dalam penilaian. Yang pertama adalah assessment of learning, assessment for learning, dan assessment learning. Asesmen atas pembelajaran itu, penilaian di atas pembelajaran itu merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu selesai. Kalau for learning di sini, penilaian yang menginterpretasikan bukti yang digunakan oleh siswa dan guru sehingga memutuskan posisi siswa dalam pembelajaran dan kemana tujuan yang ingin dicapai pada materi berikutnya. Kemudian, atau juga disebut dengan pencapaian penilaian formatif. Assessment as learning di sini mempunyai fungsi yang mirip dengan for learning, hanya bedanya dalam assessment as learning di sini melibatkan study day secara aktif dalam kegiatan penilaian. Secara lebih jelas, akan saya jelaskan terkait dengan 3 pendekatan yang saya sampaikan di atas tadi itu. Di sini ada assessment of learning, kemudian assessment of learning, dan assessment as learning. Lalu perbedaannya di mana? Di sini, assessment of learning di sini lebih didominasi atau menitik beratkan pada penilaian sumatif pada akhir proses pembelajaran. Sedangkan keduanya ini, baik itu assessment as learning maupun assessment for learning, lebih menitik beratkan pada penilaian formatif. Kemudian bisa kita cermati di sebelah kiri ini, bahwa semakin ke atas, maka tanggung jawab dan pengambil keputusan itu didominasi oleh guru. Sedangkan semakin ke bawah, maka siswa itu juga memiliki kesempatan berperan sebagai pengambil keputusan, juga mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kemudian di sebelah kanan kita akan melihat high stakes maupun low stakes. Di sini bahwa high stakes di sini bahwa ada semacam kontribusi. Semakin ke atas itu kontribusinya semakin tinggi, semakin ke bawah kontribusi guru itu semakin berkurang. Nah, kemudian penjelasannya adalah bahwa assessment of learning di sini bahwa siswa itu memperoleh nilai setelah akhir pembelajaran itu selesai. Apakah dalam mid semester, apakah itu dalam penilaian project, atau penilaian akhir program, sehingga dari sini akan diperoleh grade penilaian yang berdampak pada IPK, IP, yakni IP di sini apakah dia nilainya 1 sampai 4, apakah dia pada posisi 4, 3, 2, ataukah 1. Jadi ini ada terakhir akan dihasilkan grade berupa IPK, IP dari siswa tersebut. Kemudian, assessment for learning di sini, bisa kita lihat di sini adalah bahwa ada proses feedback dari yang ditujukan kepada siswa, dan siswa dan guru itu ada suatu dialog. Dialognya adalah untuk menjadikan suatu kegiatan aktivitas klarifikasi setelah suatu penilaian itu dilakukan. Assessment for learning di sini lebih menitik beratkan pada penilaian formatif. Karena penilaian formatif atau penilaian dalam proses pembelajaran, maka tentu dari setiap aktivitas kegiatan ada hasil penilaian ketika proses pembelajaran itu langsung ditindaklanjut dengan dialog siswa dengan guru. Nah, dialog ini akan berdampak pada peningkatan
siswa, kualitas siswa terkait dengan pemahaman dan penguasaannya, juga feedback terhadap guru sendiri di dalam proses pembelajarannya. Apakah pembelajarannya mengalami peningkatan ataukah tidak. Kemudian, assessment learning di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa penilaian diri dan sejawat itu atas pekerjaan mereka. Jadi siswa self assessment, siswa juga melakukan penilaian, juga penilaian oleh temannya, teman sejawat terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah siswa menilai pekerjaan mereka berdasarkan kriteria atau kriteria yang telah ditetapkan, kemudian juga membandingkannya dengan contoh yang sudah ada, di mana contoh itu sudah diakui kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah siswa itu berkolaborasi untuk mengembangkan kriteria penilaian bersama. Jadi ada di sini pada assessment of learning di sini lebih menitik beratkan pada dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa agar siswa itu terlibat di dalam proses penilaian. Sedangkan kalau assessment for learning di sini lebih mengarah pada feedback dari penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran. Keduanya, baik assessment as learning maupun assessment for learning, keduanya lebih menitik beratkan pada penilaian formatif atau penilaian dalam proses pembelajaran. Lalu kita simak bersama di sini irisan dari assessment of learning dengan assessment as learning. Di sini bisa kita lihat bahwa siswa itu melakukan penilaian terhadap diri sendiri, juga dia melakukan suatu evaluasi terhadap diri sendiri berdasarkan grade-grade yang sudah ada. Yang berikutnya lagi adalah siswa dan guru sama-sama melakukan penilaian. Namun di sini penilaian yang dilakukan oleh guru itu adalah lebih mengarah pada penilaian sumatif, meskipun di sini ada keterlibatan ada keterlibatan siswa. Kemudian penilaian irisan dari assessment of learning dengan assessment for learning itu lebih menitik beratkan pada beban atau kontribusi memang dari guru itu berkurang, tetapi di sini lebih menitik beratkan pada ada kegiatan aktivitas multiple choice online, di mana itu digunakan untuk tujuan feedback, sehingga partisipasi kelas meskipun itu masih rendah. Jadi di sini ada suatu feedback, namun feedback itu didasarkan pada hasil dari penilaian multiple choice. Bedanya pada assessment for learning di sini ada feedback, tapi feedback itu berdasarkan dari hasil dialog antara siswa dengan guru. Kemudian irisan antara assessment as learning dengan assessment for learning di sini adalah ada suatu umpan balik siswa, namun umpan balik siswa itu berdasarkan dari permintaan dan pemantauan diri oleh mereka sendiri. Jadi di sini ada keterlibatan siswa dalam proses penilaian. Secara lebih jelas dari gambar ini bisa kita kupas secara lebih detail. Ada beberapa prinsip penilaian untuk peningkatan penilaian dan umpan balik. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Maksud pembelajaran mandiri di sini adalah bahwa penilaian yang dapat memberikan umpan balik kepada siswa dan atau mendiskusikan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat menilai pekerjaan mereka berdasarkan informasi ini atau assessment for learning. Nah, penilaian itu
untuk melakukan tugas-tugas yang memungkinkan siswa itu mengevaluasi secara kritis pekerjaan mereka sendiri, untuk dapat memonitor diri mereka sendiri, di mana siswa membuat perubahan dan mempertimbangkan tindakan atas pekerjaan mereka. Jadi di sini siswa sudah melakukan self assessment sekaligus dia juga self monitoring terhadap dirinya sendiri sehingga dia akan tahu posisinya sampai di mana. Itu semuanya sebagai pertimbangan untuk melihat pekerjaan yang dia lakukan itu berada pada posisi yang seberapa. Yang berikutnya adalah berdasarkan aktivitas siswa mengatur diri sendiri pekerjaan mereka. Kegiatan pemantauan dan pengaturan mandiri ini disebut assessment learning yang menekankan pemberdayaan siswa dalam penilaian. Inilah yang penekan yang utama bahwa ada pemberdayaan siswa dalam penilaian. Beberapa ide untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Adanya peluang bagi siswa untuk meninjau self dan peer review terhadap kriteria penilaian. Yang kedua, meningkatkan keterampilan ini secara bertahap di seluruh program. Jadi nanti ke depan secara bertahap akan dikembangkan oleh seluruh program. Nah, ketika peluang bagi siswa untuk meninjau self dan peer review di sini, yang pertama adalah memfasilitasi siswa pada kegiatan kelas seperti kuis dan diskusi di mana siswa dapat menilai seberapa baik yang mereka lakukan. Jadi di sini siswa diberi kesempatan untuk membantu menyusun kuis dan juga diskusi. Yang kedua, siswa berkesempatan memberi kesempatan pada siswa untuk membandingkan pekerjaan mereka dan contoh lainnya dan mengevaluasi pekerjaan mereka secara kritis. Yang berikutnya lagi, mendukung berbagai peluang untuk meninjau pekerjaan siswa lain, memberi siswa kesempatan untuk membangun keterampilan dalam menilai berdasarkan standar, sekaligus di sini ada implementasi kolaborasi antara siswa yang dinilai dengan yang menilai. Yang berikutnya, mengembangkan dialog antara guru dan siswa, rekan dengan rekan mereka, berdasarkan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti dan itu tepat waktu. Jadi di sini ada beberapa hal peluang-peluang yang memberikan kesempatan siswa untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya. 2. Penilaian dan umpan balik harus jelas dan dapat dimengerti oleh guru dan siswa. Di sini ada dua aspek penilaian, prinsip penilaian dan umpan balik. Yang pertama adalah baik guru dan siswa paham maksud dan tujuan-tujuan penilaian, baik itu sumatif, formatif, juga penilaian yang lainnya, dan paham akan assessment for learning, assessment as learning, maupun assessment as learning. As learning, as formal learning, dan assessment baik itu saat, kemudian atas penilaian atas pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Itu dipahami oleh siswa. Sehingga di sini dihasilkan ada penilaian sumatif, penilaian formatif, dan juga yang pembelajaran. Nah, semuanya konteks penilaian ini akan memberikan suatu kontribusi yang dihasilkan dari dialog antara guru dengan siswa. Karena apa? Karena mereka keduanya itu memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, jika siswa menerima tugas penilaian, harus jelas harapan dan spesifik penilaiannya. Maka di sini ketika siswa itu paham tugas penilaiannya dan harapan dari setiap penilaian itu, dan juga paham baik itu adanya satu kesamaan paham antara guru dan siswa, maka di sini umpan balik itu akan bisa lebih jelas dan terarah. Yang ketiga, keputusan penilaian dan umpan balik harus dipandu oleh program studi. Mengapa dari tingkat program studi? Karena program studi itu lebih memungkinkan pengguna
memungkinkan untuk penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, memungkinkan untuk melakukan perencanaan keragaman penilaian, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Kemudian kemungkinan plagiarisme dan kecurangan yang lain pun akan lebih cepat diantisipasi. Integrasi pembelajaran dari modul yang berbeda dan cara mempersiapkan siswa untuk menerapkan pembelajaran mereka dengan sukses dalam kehidupan pekerjaan mereka. Memiliki potensi untuk mendukung siswa, mengembangkan pemahaman yang kompleks, dan menantang pembelajaran mereka dengan membangun pembelajaran dan modul dan kolaborasi, serta lebih fokus dan mengarah pada kegiatan yang langsung digunakan. Jadi di sini, tingkat program studi itu lebih memungkinkan kegiatan itu belajar secara efektif dan efisien. Yang keempat, pendekatan penilaian dan umpan balik harus memupuk kemitraan antara guru dan siswa. Nah, kemitraan di sini menjadi sangat penting karena prinsip penilaian yang di era abad 21 itu memposisikan siswa itu sebagai mitra. Sehingga siswa di sini dia pun juga terlibat dalam sebagai kontributor aktif yang bersama dengan dosen dalam proses umpan balik penilaian. Siswa memiliki peran tertentu untuk dimainkan dalam pendekatan siswa sebagai mitra dan terlibat dalam penyusunan dan pengembangan program penilaian, begitu peraturan, konsep, siswa juga dilibatkan. Dan siswa juga terlibat dalam pertemuan, mendengarkan dan mengomunikasikan masalah dan gagasan secara terbuka berdasarkan umpan balik. Juga memfasilitasi keterlibatan siswa dalam komite kelembagaan terkait penilaian, bermitra dengan siswa untuk negosiasi metode penilaian, data waktu penilaian. Juga memberi siswa beberapa pilihan metode yang digunakan. Artinya di sini bahwa siswa betul-betul dioptimalkan sebagai kapasitasnya sebagai mitra, baik itu dalam perencanaan, prosesnya juga penilaian. Nah, dalam penilaian itu, baik dalam ketika perencanaan awal itu juga dilibatkan dan ketika digunakan pun juga diberi kesempatan karena terlibat dalam proses penilaian, termasuk siswa akan paham metode penilaian yang digunakan oleh guru itu seperti apa, kemudian caranya bagaimana, karena dia terlibat dalam penyusunan dan juga beberapa pengembangan yang lain. Yang kelima, siswa harus mengalami beragam metode penilaian dan relevansinya, termasuk penilaian otentik dan berbasis kerja. Jadi, siswa itu dilibatkan dalam proses penetapan seperti metode penilaian yang digunakan relevan apa tidak. Nah, seperti kalau itu penilaian itu digunakan pada anak-anak berkebutuhan khusus pun, siswa akan tahu karena siswa terlibat dalam proses penyusunan, maka dia paham dan bisa mengarah ke relevansinya di masyarakat bagi yang dinilai seberapa. Maka ini harus siswa harus sehingga siswa semakin paham apa sasarannya, siapakah penilaian itu dilakukan. Perlunya penilaian yang berbasis pada pekerjaan dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Nah, juga siswa itu mendukung pembelajaran yang kompleks sehingga mendorong keterlibatan siswa mengarah pada dukungan motivasi juga dalam pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pendekatan umpan balik, mendukung pengembangan pendekatan penilaian dan umpan balik yang lebih beragam dan penting untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keenam, penilaian dan umpan balik harus dapat dikelola oleh guru dan siswa. Nah, karena harus dikelola oleh guru dan siswa, maka penilaian yang diberikan ini tidak terlalu banyak dan membebani sehingga akhirnya mengarah pada keterlibatan yang kurang dari subjek. Kemudian juga akan mengarah pada penilaian yang kurang pas karena harus memperhatikan bobot dan harapan waktu yang digunakan. Dan penilaian apabila beban terlalu tinggi, maka pendekatan umpan balik harus menggunakan waktu guru yang lebih banyak.
Kemudian adanya keterampilan beberapa strategi untuk mengelola beban penilaian dan itu harus dibutuhkan sehingga ragam strategi itu semakin banyak. Jelajah jumlah penilaian dalam suatu program dengan melakukan latihan-latihan pemetaan program. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait penilaian dan umpan balik harus dapat dikelola oleh guru dan siswa, maka yang ada beberapa hal berdasarkan masalah yang di atas tadi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yakni kurangi beban atau ukuran penilaian. Yang kedua, penilaian yang lebih integratif, yang melibatkan seluruh elemen, baik itu guru, siswa, dan teman, jelajahi pendekatan untuk merampingkan penilaian, memprioritaskan umpan balik, dan mintalah siswa itu mengidentifikasi umpan balik apa yang mereka inginkan dan apa yang harus difokuskan. Dan juga beberapa umpan balik guru dengan siswa tersebut akan terjadi proses kegiatan pemantauan mandiri siswa di kelas. Yang ketujuh, penilaian dan umpan balik harus ditingkatkan melalui guru yang terlibat dalam pengembangan profesionalitasnya. Guru dan siswa perlu didukung untuk mengembangkan literasi penilaian mereka dengan melalui berbagai kegiatan profesional, kemudian juga mengembangkan bentuk-bentuk yang lebih terstruktur, pengembangan profesionalisme harus mendukung pembelajaran baru, konsolidasi pembelajaran, mentoring, dan kepemimpinan yang terkait baik itu sebagai off learning, for learning, dan as learning. Peluang pengembangan profesional harus mendukung pengembangan guru secara individu dan tim, sehingga guru itu secara pribadi dia akan meningkat praktik dan kebijakan penilaiannya. Kedelapan, penilaian dan umpan balik harus didukung oleh kebijakan yang memungkinkan. Jadi kebijakan ini sangat penting karena sehingga ketika melakukan penilaian itu perlu pelibatan pemegang polisi kebijakan. Kebijakan yang mendukung peningkatan praktek penilaian sehingga akan meningkat, kemudian siswa itu berperan aktif, di mana guru itu memberikan satu kesempatan bagi siswa dan mendorong siswa untuk berperan aktif, bahkan merangkul teknik pembelajaran inovatif yang memasukkan siswa sebagai pencipta pembelajaran mereka sendiri. Sehingga di sini siswa pun diberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu strategi pembelajaran. Siswa memiliki peran dalam mengembangkan penilaian mereka sendiri dan mendorong rasa otonomi dalam pembelajaran dan untuk memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa mendapat keuntungan terbesar karena mereka telah menginvestasikan waktu dan energinya dalam pembelajaran dan guru memiliki peran kunci dalam menyediakan lingkungan yang mendorong, memfasilitasi keterlibatan itu. Dan di sini orientasi ke depan adalah sukses dalam kehidupan dan pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah beberapa sumber literatur yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.